ada talas, ada singkong. Wih, dua umbi-umbian yang mau Unyil bahas hari ini sudah pasti akrab dong sama lidah Indonesia. Sudah enak, bikin kenyang, dan bisa diolah jadi macam-macam lagi. Langsung kita ulik aja yuk talas dan singkong di episode hari ini. Yuk kita kemon. Si Unyil, yuk kita kemon. Kalau teman-teman berkunjung ke Bogor, umbi yang satu ini bisa kita jumpai dijual di pinggir-pinggir jalan. Yap, umbi talas. Talas memang sudah identik banget deh sama kota hujan ini. Talas Bogor sering disebut juga dengan nama talas ketan. Soalnya teksturnya agak lengket ketika direbus. Ya mirip kayak ketan gitu. Bogor dengan curah hujan yang merata sepanjang tahun memang pas banget deh untuk budidaya tanaman talas. Tingginya permintaan talas membuat perkebunan talas menjamur di kota ini. Talas yang kaya kandungan karbohidrat bisa menjadi sumber makanan pengganti nasi juga loh. Wah, kalau yang besar ini apaan ya? Ini juga umbi talas kok, tapi jenisnya berbeda dengan yang biasa kita jumpai di Bogor. Talas ini sering disebut dengan nama talas beneng. Talas jumbo ini beratnya mencapai 20 kg. Wih, bahkan bisa terus bertumbuh hingga mencapai bobot 80 kg loh. Nah, agar bisa dibuat menjadi berbagai macam makanan, biasanya umbi talas harus diolah dulu nih jadi tepung. Membuat tepung talas gak susah kok. Talas yang sudah diiris dan dijemur tinggal digiling deh. Kalau sudah jadi tepung kayak gini sih, mau dibikin jadi makanan apa aja juga bisa. Nah, ini dia salah satu makanan yang terbuat dari tepung talas. Bukan teman-teman. Ini bukan donat, tapi kue lapis khas Bogor. Kalau dilihat sekilas sih memang persis donat ya. Tapi beda kok. Kalau donat kan adonannya seperti roti. Sedangkan kalau lapis bundar ini lebih seperti kek. Kue lapis memang sudah dikenal menjadi salah satu oleh-oleh khas kota Bogor. Bentuk bundar mirip donat ini merupakan varian baru kue lapis Bogor. Ukurannya pas dan dikemas dalam wadah satuan. Wah, pas banget kan untuk dijadikan bekal. Ikut Unyil yuk ke pabrik pembuatan kue lapis di Sentul Bogor, Jawa Barat. Yuk kita kemon. Waduh, Mpok, banyak bener sih dagangannya. Oga sampai nggak bisa lihat ke depan nih. Ya ilah, ngeluh mulu sih ah. Tenang apa, udah deket ini. Nah, di sini banyak orang nih Gah. Ayo jualannya di sini aja dah. Nih bayarannya. Ya elah, Mpok Ipe, ini doang. Capek-capek genjot, cuma dapat donat sebiji. Aduh, si Oga masih syukur ayah kasih upah. Ya udah deh. Ih, ini donat apa karet ban sih? Keras bener. Pantes kagak ada yang beli. Pucung babus. Lah, ngelunjak nih orang ya? Loh, pada berantem kenapa nih? Udah. Si Oga ngatain donat jualan pok kayak karet ban. Aduh, udah. Kalau gitu, Unyil tunjukin aja deh cara bikin donat yang lembut dan beda. Bahan-bahan yang digunakan antara lain telur, susu, gula, butter, dan bahan tambahan lainnya. Paling utama adalah tepung talas yang sudah dicampur dengan tepung terigu. Oke deh, sekarang kita campur bahan-bahannya ya. Oh iya teman-teman, karena kue lapis ini memiliki dua warna, kita harus membuat dua adonan nih. Adonan berwarna ungu dan adonan berwarna kuning. Lanjut, adonan dicampur dengan tepung, susu, dan minyak. Lalu diaduk selama kurang lebih 6 menit. Setelah mengembang, adonannya harus ditimbang untuk mengetahui berat akhir adonan. Proses penimbangan ini penting untuk mengetahui kepadatan adonan biar adonannya gak bantat. Proses selanjutnya menuju ke mesin depositori. Adonan yang sudah melewati proses mixing dituang ke dalam mesin depositori. Mesin inilah yang nanti akan mengeluarkan adonan ke dalam cetakan agar sesuai dengan takaran.
Mesin ini dibagi menjadi 3 bagian, masing-masing berisi adonan berwarna ungu, kuning, dan filling atau isiannya. Nah, di sini nih uniknya. Cetakan yang digunakan berbentuk mirip dengan donat. Cetakannya harus disemprot dengan minyak dulu ya, supaya nggak lengket. Setelah mesin depositori terisi, cetakan dimasukkan ke dalam mesin ini. Secara otomatis, mesin akan mengisi adonan ke dalam cetakan. Pertama, cetakan akan diisi adonan ungu, lalu diisi filling. Terakhir baru deh adonan yang berwarna kuning. Adonan yang sudah dicetak selanjutnya dimasukkan ke dalam mesin ini untuk dikukus dengan uap air yang dialirkan melalui pipa boiler. Proses ini memakan waktu sekitar 10 menit dengan suhu 100 derajat Celcius. Wah, sudah matang nih. Kue lapis berbentuk bundar ini siap dikeluarkan deh dari cetakannya ke loyang secara manual. Lalu diangin-anginkan untuk menurunkan suhunya agar tidak terlalu panas saat dimasukkan ke dalam kemasan. Proses pendinginan juga membuat kue nggak cepat basi. Kue lapisnya siap dikemas deh. Kue lapis ini harus dialasi dengan wadah plastik yang telah diberikan oksigen absorber di bagian bawahnya. Gunanya untuk mencegah pertumbuhan jamur dan bakteri dengan menyerap oksigen di dalam kemasan. Nah, Poipe, nih kue lapis yang Unyil bilangin tadi. Wih, cakep bener ya Nyil. Ini lapis tapi mirip banget ya sama donat. Iya, selain bentuknya unik, lapis ini juga lembut loh, Po. Ntar Ai coba deh di rumah. Kali aja bisa jual di warung. Karena menggunakan talas Bogor yang teksturnya menyerupai ketan, kue lapis ini pun terasa lembut. Selain itu, lapis bundar dari talas ini juga termasuk camilan yang bergizi loh. Talas sebagai makanan yang tinggi serat dan mengandung antioksidan serta vitamin-vitamin mampu menjaga fungsi organ tubuh. Tingginya serat yang terkandung dalam talas membuat kita tidak mudah merasa lapar. Jadi kandungan serat ini dapat membantu menjaga berat badan. Asal ngemilnya nggak berlebihan ya.